Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ya ke bab baru ya di mata kuliah Mekanika Tanah 1. Kita sudah UTS, kemarin sudah pembahasan juga untuk UTS-nya. Kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang aliran air dalam tanah. Atau kalau umumnya ya, maksudnya mungkin bahasa umumnya rembesan gitu ya, merembes gitu ya. Atau dalam bahasa ilmu tanah atau mekanika tanah ini permeabilitas nama lainnya gitu ya. Aliran air atau rembesan atau permeabilitas itu nama lainnya. Mereview kembali ya tentang pengertian tanah. Tanah itu kan yang kita tahu, sudah kita pelajari juga, dia merupakan susunan ya dari butiran padat, ya kan, ada dilambangkan dengan S ya, solid, dan pori-pori. Pori-pori itu berarti void, yang berisi udara dan air ya. Yang mana saling berhubungan antara padat dan pori-pori tadi, karena ada pori tadi sehingga air itu sifatnya bisa mengalir di dalam tanah tadi, di mana air itu akan mengalir dari satu titik yang memiliki energi yang lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi yang lebih rendah. Jadi salah satu sifat air ya, seperti kita tahu, yaitu dia itu akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Ya, kalaupun ada air yang dari rendah ke tinggi, itu karena bantuan alat ya, misalkan dipompa atau apa, tapi kan secara naturalnya ya air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian tambahan lagi ya, di luar dari slide ini, air itu juga bersifat kapiler ya. Dia itu akan mencari tempat-tempat yang kosong, yang tidak ada airnya. Artinya tempat-tempat yang bisa diresapi oleh air, maka dia akan dicari oleh air gitu ya. Nah, kenapa kita perlu mempelajari materi ini tentang rembesan ini? Yang pertama adalah kita bisa memperkirakan ya, dengan mempelajari ini kita bisa memperkirakan jumlah rembesan air di dalam tanah. Biasanya ini dipakai misalkan untuk bendungan gitu ya, atau waduk. Karena kan salah satu fungsi waduk itu kan sistemnya storage ya, menyimpan air gitu ya. Kalau waduk-waduknya yang alami, yang mana bagian dasarnya itu merupakan tanah ya, pastikan ada yang namanya air itu tidak mungkin diam ya, artinya tetap. Tetapi selain air itu mengalami penguapan, ada juga air itu yang hilang, yaitu karena mengalami rembesan. Jadi kita bisa tahu ya bagaimana antisipasinya supaya nggak rembes misalkan, atau kita ingin tahu volume dari suatu waduk, contoh, itu contohnya gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk menyelidiki masalah-masalah yang menyangkut pemompaan air untuk konstruksi di bawah tanah gitu ya. Untuk konstruksi di bawah tanah, misalkan pondasi gitu ya. Kemudian kaitannya dengan perkuatan tanah ya, misalkan untuk menahan longsor dan sebagainya, kita bisa mencari ya atau menyelidiki masalah-masalah yang terjadi melalui rembesan ini. Kemudian yang ketiga, digunakan juga untuk menganalisis kestabilan suatu bendungan tanah dan konstruksi dinding penahan tanah yang terkena gaya rembesan. Ya. Karena rembesan ini menimbulkan gaya tersendiri gitu ya. Dan dia sifatnya seperti beban jadinya. Makanya perlu diperhitungkan terutama untuk konstruksi dinding penahan tanah ya. Karena kan yang namanya dinding penahan tanah, artinya di dalam tanah itu selain ada gaya geser, ada gaya rembesan juga akibat air gitu ya. Kemudian untuk kestabilan suatu bendungan tanah ya, karena bendungan memang
kaitannya dengan tanah ya kan, apalagi di dinding-dinding bendungan itu kan ada yang saya sampaikan sebelumnya. Seperti itu ya, itu kurang lebih ya. Masih banyak yang lain, tapi inilah tujuan kita perlu mempelajari tentang rembesan atau permeabilitas atau aliran air di dalam tanah. Oke, kita akan memahami dulu bagaimana pemodelan gitu ya, atau gambaran aliran air dalam tanah. Karena kan lagi-lagi kaitannya dengan air, tanah itu kan memang sifatnya itu tidak pasti ya. Jadi sistemnya itu kita lebih pendekatan ya, empiris seperti itu. Banyak ketidakpastian di dalamnya, sehingga kita perlu memodelkannya terlebih dahulu. Kira-kira kalau dimodelkan menggunakan hukum yang mana gitu ya. Nah, untuk rembesan ini kita sebut ya sebagai gradien hidroliknya, yaitu sebagai semacam koefisien gitu ya, atau gradien lah ya, dimana kita menggunakan persamaan Bernoulli. Mungkin yang masih ingat waktu SMA ya, pelajaran IPA ya, atau nanti di mata kuliah hidrolika ada juga tentang Bernoulli gitu ya. Mungkin ada yang masih ingat ya pelajaran SMP, kalau ada SMA maaf. Nah, ini adalah gambaran tanah. Tanah itu berarti yang kotak ini ya. Tanah itu yang kotak. Ini tuh tanah yang ini. Ini tuh tanah yang ini. Ini kotak ini. Kita ambil sampelnya dulu, dimodelkan seperti ini. Kita anggap tanahnya miring, karena kan namanya air tadi akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, atau tinggi energi yang tinggi ke tinggi energi yang rendah. Seperti itu ya. Mengalir seperti ini, miring. Kemudian karena kita bahas tentang aliran air dalam tanah, ini adalah alirannya di sini, ini alirannya ini. Jadi kita anggap mengalir. Ngalir. Ngalir lagi ya kan. Ini alirannya. Nah, kemudian kita menggunakan alat piknometer ya untuk mengukur energinya. Pertama diletakkan di titik A, di bagian yang tinggi, kemudian di tempat yang agak rendah, titik B ya. Oke, saya hilangkan dulu. Nah, kemudian jarak antara A dan B titik ini, berarti kita hitungnya bukan secara vertikal gini, tidak, tetapi kita hitung sesuai sejajar ya dengan tanah, ini L-nya seperti itu. Kemudian kita ukur yang namanya tinggi energi. Datum itu dasar ya, datum itu dasar dari pengukuran. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, bebas ya. Ini sebagai datumnya aja. Nah, pertama yang dinamakan dengan tinggi energi ya. Karena kalau kita bicara tentang air bergerak itu artinya ada energi yang menggerakkannya, ya kan? Nah, yang namanya air bergerak dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, artinya energi itu tidak selalu tetap. Tapi ya secara logika pasti akan mengalami pengurangan, ya kan? Ya seperti kalau kita lari, pertama kali kan energinya full gitu ya. Tapi setelah dia berjalan, pasti kan energinya berkurang. Sama juga seperti air ya. Karena air kan bergerak ya kan. Awal-awal mungkin dia kuat gitu, lama-lama ya dia akan mengalami penurunan. Tinggi energi total ini adalah ini.
Ini H, ini HA. Tinggi energi total. Kemudian ada tekanan. Tekanannya adalah di sini, mulai ada tekanan. Karena ada air ya pasti akan ada tekanan, karena ada gaya yang bekerja. Nah, kita gunakan rumusnya adalah P dibagi berat volume water. Itu adalah H ya. Karena kan tekanan itu adalah berat volume kali kedalaman ya, kalau kita belajar di hidrolika. Nah, ini kebalikannya, kita cari H-nya. H sama dengan P ditambah berat volume water ditambah V kuadrat per 2G. Di sini tidak digambarkan karena kita anggap V ini nanti kita hilangkan. Ini kan rumus umum Bernoulli pada umumnya ya. Cuma untuk kasus tanah, V kuadrat per 2G ini tidak kita tuliskan. Kenapa? Karena kita menganggap kecepatan air pada tanah itu sangat kecil sekali. Bisa dibayangkan ya. Pasti berbeda kan kalau air yang mengalir di atas tanah atau misalkan di irigasi, di kolam gitu kan. Pasti atau sungai pasti dia lebih cepat ngalirnya dibandingkan air di dalam tanah, ya kan? Pelan sekali ya. Seperti itu. Maka kita anggap dia tidak memiliki kecepatan atau kecepatannya adalah 0. Ditambah dengan Z. Jadi itu adalah dasar ya. Jarak dari datum sampai ke titik pengukuran. Ini ZA, ini ZB. Oke. Sehingga rumusnya menjadi ini aja. P plus Z gitu aja ya. Nah, kemudian kita akan mencari kehilangan energi. Kehilangan energi itu dilambangkan dengan delta H. Delta H kalau di sini di mana? Di sini. Delta H itu ini. Nah, berarti jarak ya antara hasil pengukuran ya menggunakan pyknometer ini di titik A ini, tekanannya, kemudian selisih, maafkan jarak ya, dengan titik B. Ini selisihnya delta H. Maka rumusnya adalah HA kurangi HB. Nah, ini bisa dilihat juga dari ini ya, dari gambar. Delta H kan memang benar ya. H kan segini tuh. HB segini. Ya memang berarti selisihnya adalah delta H. HA berarti PA per berat volume water plus ZA min PB per berat volume water plus ZB. Ya. Kemudian untuk penyederhanaannya, kita cari I-nya, gradien hidroliknya. Tinggal digambarkan itu seperti ini. Ketinggian ini L-nya, sehingga I itu adalah D sigma H per L. Nah, seperti itu ya. Sigma H per L. Nah, ini adalah variasi kecepatan aliran V dengan gradien hidrolik I. Ini gradien hidrolik. Ini adalah variasi kecepatannya. Nah, aliran pada air itu terbagi menjadi 3 zona, yaitu aliran laminar, transient, dan turbulen. Jadi kalau laminar itu adalah apabila aliran airnya itu masih lambat gitu ya, tenang, kecepatannya juga rendah. Berarti alirannya itu masih air. Kalau transient itu dia sudah mulai awalnya kan dia lurus gitu ya, ini udah mulai tidak teratur gitu ya,
Kalau turbulen lebih tidak teratur lagi. Nah, nanti coba saya perlihatkan ya contoh pengujiannya. Sebentar ya. Oke, aliran laminar tuh gini. Ini contoh ada air mau dialirkan melalui sebuah pipa kecil. Untuk melihat, tadi kan saya katakan kalau laminar itu adalah lurus aliran airnya. Cuma kan kalau misalkan sama-sama air putih atau bening gini kan nggak kelihatan lurus atau enggaknya ya, maka dibantu dengan menggunakan tinta supaya tahu arah alirannya. Nah, ini Anda bisa lihat. With the graduation scale, we will find the time taken laminar flow. The discharge rate should slightly open the tap so that nanti akan kelihatan. It's a long time to fill the container. Let us fast forward the video. It has taken 1 minute 53 seconds. For this flow rate. Nah, ini tintanya. Lurus ya. Ini laminar. Nah, nanti kalau udah dibesarkan, kecepatannya lebih gede lagi. Loh, dibesarkan ya, berarti pipa kerannya digedekan, artinya air kecepatannya lebih besar. Nanti tuh terlihat berubah ya, tadi kan awalnya lurus. Nah, kalau kayak gini awalnya transisi, lama-lama dia mengalami turbulensi, atau pernah dengar ya turbulensi gitu ya. Used to find the Reynolds number. For the itu bedanya ya, aliran laminar dan aliran turbulen. Nanti untuk mencari bilangan Reynolds juga ada ya di materi selanjutnya. Itu tadi. Kemudian terkait tentang rembesan ini, kalau tentang tadi ya aliran laminar turbulen itu ada di mata kuliah hidrolika ya. Kemudian tahun 1856, Darcy memperkenalkan suatu persamaan sederhana yang digunakan untuk menghitung kecepatan aliran air yang mengalir dalam tanah jenuh, di mana dinyatakan dengan rumus seperti ini. V itu adalah kecepatan aliran sama dengan K kali I, koefisien rembesan dikalikan dengan gradien hidraulik. Ya, rumusnya seperti itu. Apa itu koefisien rembesan? Ya. Koefisien rembesan itu adalah semacam angka ya yang menunjukkan suatu kemampuan merembas ya suatu air pada suatu tanah tertentu. Karena gini, tiap tanah itu memiliki kemampuan untuk dialiri air itu berbeda-beda. Anda bisa bayangkan kan, kalau misalkan pasir sama lempung pasti akan berbeda kan air yang mengalir di dalamnya. Lebih cepat mana? Lebih cepat pasir ya kan untuk air mengalir karena pori-pori pasir gede dibandingkan dengan lempung. Itu contohnya. Makanya kita perlu mengetahui ya koefisien rembesan itu, di mana nilai dari koefisien rembesan itu tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama adalah kekentalan cairan itu sendiri. Pasti akan berbeda antara air misalkan sama minyak goreng kalau kita masukkan ke dalam tanah. Lebih cepat mana? Tentu lebih cepat yang tidak kental dibandingkan dengan kekentalan, karena kalau lebih kental artinya gaya geseknya lebih besar. Distribusi ukuran butir pori, ya kan? Semakin besar ukuran butir porinya, artinya dia semakin leluasa air itu melewatinya dibandingkan dengan yang porinya kecil. Jadi contohnya adalah antara pasir dan lempung, ya kan? Distribusi ukuran butirannya, angka porinya tentunya kaitan dengan pori, kekasaran permukaan butiran tanahnya, dan derajat kejenuhan tanah. Derajat kejenuhan ini kaitannya kalau tanah itu sudah jenuh sekali, artinya sudah penuh diisi oleh air, artinya apa? Nilai rembesannya pasti akan kecil, karena kan air susah untuk masuk dibandingkan dengan tanah yang derajat kejenuhannya kecil. Di mana satuan untuk rembesan ini seperti kecepatan ya, satuan panjang bersatuan waktu. Gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh harga koefisien rembesan pada umumnya. Kita bisa lihat gitu ya
Di sini 1 cm per detik atau juga feet per menit. Kalau kerikil, koefisiennya besar 1 sampai 100. Pasir lebih kecil lagi. Pasir halus lebih kecil lagi, lanau lebih kecil, dan lempung paling kecil, yaitu kurang dari 0,000001 atau 10 pangkat min 6. Artinya semakin kecil ukuran butirnya, ya kan, makin kecil porinya, maka koefisien rembesannya pun semakin mengecil. Itu dulu.